Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar. Tentu ini adalah pelajaran yang pertama dalam pelajaran online ini secara sertifikat. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, contoh sebutnya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum ambil bukunya, nanti bisa menghubungi saya atau Bapak Rofi. Nanti bisa diambil bukunya. Untuk yang jauh atau di luar Kabupaten Banyuwangi, nanti kita kirim melalui lewat JNE ataupun kita antarkan jika ada teman atau saudara kita yang menuju tempat lokasi. Dengan semua kita. Teman-teman sekalian, karena ini baru dimulai atau awal pembelajaran, tentu ini adalah langkah yang pertama yang perlu kita pelajari bersama, bahwa pelajaran di Pokjar itu sebenarnya kalau bisa dikatakan sama dengan pelajaran sekolah pada umumnya, namun di sini yang membedakan adalah kita jadwalnya itu tergantung kesepakatan bersama. Kita memaklumi bahwa kesibukan jenengan semua itu berbeda-beda. Ada yang sudah punya momongan, sudah berkeluarga, tentu tidak mungkin kalau ikut terus atau setiap hari. Ada lagi yang sibuk sudah bekerja. Oleh sebab itu kita jadwalnya karena kemarin sudah kesepakatannya kita melalui online dan kita video. Tentu meskipun ini kurang maksimal, setidaknya ada pembelajaran. Nanti dengan bisa gali lagi atau kaji lagi lewat buku bisa. Yang kedua, untuk video ini tentu kemarin sudah kita rapatkan dengan dewan tutor yang lainnya, baik tutor yang ada di Glenmore ataupun tutor yang ada di Kalibaru. Kita sepakat bahwa dengan menggunakan video ini kita tidak perlu lama. Artinya kita hanya mengantarkan saja, nanti kita diskusinya lewat grup-grup WA ataupun Telegram. Namun tidak mungkin kita terus-terusan sampai di Telegram itu ataupun di grup WA sampai tidak dibatasi jam. Tentu harus dibatasi jamnya mengenai kesibukan kita masing-masing yang berbeda-beda. Oleh sebab itu nanti dijadwalkan setelah video ini nanti diupload di YouTube, nanti dengan pelajari semuanya, nanti kita diskusikan mulai seperti biasa, mulai dari jam 7 malam sampai jam 8. Setelah itu jika ada diskusi tambahan, ya bisa kita jawab langsung ataupun kita tunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mempelajari prakarya dan kewirausahaan. Produk kerajinan dari bahan keras. Produk dari kerajinan dari bahan keras itu macamnya banyak. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke macam-macamnya, tentu kita harus mendefinisikan dulu kerajinan dari bahan keras itu apa. Kerajinan merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditif negara untuk meningkatkan devisa. Tentu kalau kita mengatakan bahwa kerajinan itu meningkatkan devisa, jelas karena negara Indonesia sangat bergantung kepada pendapatan rakyatnya untuk meningkatkan devisa. Sebagai contoh yang ada di Indonesia ini yang sering kita dengar adalah pengusaha UMKM. Pengusaha UMKM ini sangat membantu perekonomian Indonesia. Salah satu contoh adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun produk-produk rumahan. Itu sangat membantu sekali mengentaskan pengangguran. Sebagai contoh, jika jenengan di rumah itu punya usaha kecil-kecilan yang membutuhkan pegawai 2 orang atau minimal lah, itu nanti jika berkembang, tentu jenengan akan merekrut orang lagi. Nah, disitulah letak di mana UMKM di Indonesia ini sangat membantu pemasukan devisa, apalagi sampai diekspor ke luar negeri. Itu tentu pendapatan negara pun akan semakin besar melalui pajak yang kita berikan. Di antara sejumlah kerajinan Nusantara, ada kerajinan yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya, tetapi ada pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntunan pasar.
Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita meneliti tentang produk, kita membuat sebuah produk, tentu yang pertama adalah target adalah pasar. Jika apa yang dikehendaki oleh pasar, sebagai contoh di musim kemarin, saat ini lagi booming-boomingnya bunga. Nah, kalau kita menganalisa lebih jauh lagi, kalau kita meneliti pasar, sebenarnya bunga ini adalah biasa-biasa saja, apalagi di lingkungan pegunungan seperti kita saat ini. Ini adalah hal-hal yang sangat biasa. Namun, karena ini merupakan permintaan pasar atau tuntutan pasar, maka hal tersebut menjadi sebuah objek dari pendapatan kita untuk mendulang sebuah keuntungan. Oleh sebab itu, apapun yang diminta oleh pasar, asal lagi kita mampu untuk memberikan, ya kita berikan. Itu cara-cara strategis untuk meraup sebuah keuntungan. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembahasan kita dulu di SD ataupun di sekolah-sekolah MI setingkatnya, bahwa produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua. Produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Jadi ada produk kerajinan dari bahan lunak dan ada produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan keras alami. Bahan keras alami adalah bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisinya keras, seperti kayu, bambu, batu, rotan, dan lain-lain. Nah, bahan keras ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keras secara alami. Nah, ini secara alami. Seperti contohnya memang kayu. Kayu itu tergolong benda keras. Karena kenapa? Karena yang dimaksud dengan benda keras, selagi tangan tidak bisa menghancurkan, itu berarti keras. Kalau dibawa dengan lunak, itu apa? Ketika tangan itu masih bisa menghancurkan, berarti itu lunak. Nah, kayu ini tidak bisa kita hancurkan dengan tangan kosong kita. Nah, maka itu disebut dengan keras. Bambu, batu, rotan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan sebuah komoditi di Indonesia, di negara kita, bahwa kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya itu merupakan sebuah komoditi yang memang ada di lingkungan kita dan jarang ditemukan di negara lain. Memang kalau bambu di Cina juga banyak bambu, tapi bambu yang ada di Indonesia ini berbeda. Seperti contohnya bambu-bambu di Indonesia itu dengan beraneka macam jenis bambu dan jenis kegunaannya, itu dapat menjadikan komoditi-komoditi yang ada di lingkungan kita. Seperti bambu di Jawa berbeda dengan bambu yang ada di Sumatera, beda lagi dengan bambu yang ada di Kalimantan, juga di Papua. Rotan juga begitu. Rotan itu tidak hanya satu jenis, rotan itu juga banyak. Namun dengan kearifan lokal, dengan kreativitas yang ada, sehingga mampu menciptakan yang bambu yang hanya biasa-biasa saja menjadi sebuah bambu yang bermanfaat, artinya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu ini merupakan sebuah karya yang perlu kita gali lagi, bahwasanya setiap benda-benda yang ada di sekitar kita itu merupakan sebuah komoditi lokal yang perlu kita tingkatkan kemanfaatannya. Selagi barang tersebut dapat kita manfaatkan dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, maka benda tersebut dapat bernilai. Jadi semuanya dapat bernilai. Bambu seperti contohnya orang-orang di lereng Gunung Raung itu ada yang setiap pagi yang kebetulan di depan rumah saya ini, sebenarnya bambu biasa yang dia pakai, dan itu tidak memiliki harga jual karena bambu tersebut bambu yang rapuh, gampang rusak. Namun dengan keahlian yang dia miliki, sehingga bambu tersebut dapat dirakit hingga menjadi gedek gitu, seperti gedek. Ada lagi yang digunakan untuk tempat menjemur kerupuk atau menjemur apa. Itu merupakan sebuah kerajinan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga bambu yang tidak ada nilainya tersebut menjadi bernilai. Nah, rotan juga begitu. Kalau kita pegang rotan ya cuma kayu biasa.
Nah, rotan menjadi bermanfaat bagi orang lain jika rotan tersebut dibentuk atau kita punya keahlian dibentuk sehingga rotan tersebut menjadi kursi ataupun menjadi tempat-tempat yang lain. Ini merupakan sebuah kerajinan atau karya yang perlu kita gali. Apakah karya itu? Ada yang mengatakan gini, karya itu akan sudah bakat dari lahir, Pak. Ya enggak. Bakat itu sebenarnya dapat itu memang harus digali. Dan semua orang itu tidak ada yang mengetahui bakatnya itu apa. Dan semua itu bisa dipelajari. Seperti contoh teman saya dulu beberapa bulan yang lalu itu, dia itu tidak pernah berpikir bahwa dia itu punya keahlian menciptakan itu tempatnya pensil. Jadi dari kayu bekas, dari kayu bekasnya buat peti. Jadi kalau handphone seperti ini kalau dikirim dari Cina ke Indonesia itu menggunakan peti. Nah, peti itu terbuat dari kayu pinus. Dan setelah handphone itu nyampe ke Indonesia, ya cuma HP saja yang diambil, petinya dibuang. Nah, petinya itu dikumpulkan oleh seorang pengepul lalu dijual. Nah, teman saya itu kebetulan kenal dengan salah satu pengepul kayu tersebut, sehingga beli. Akhirnya kayu tersebut dengan kerajinan yang dia miliki, dengan keterbatasannya, sehingga kayu tersebut dibentuk sehingga menjadi wadah pensil, wadah tisu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia menjadi sampai hari ini, beberapa waktu yang lalu kita komunikasi, sudah menjadi pengusaha kayu tersebut, kerajinan tersebut. Dan omsetnya per hari ini sudah mencapai puluhan juta rupiah. Nah, ini merupakan sebuah kerajinan yang tidak hanya digali berdasarkan kita tidak bakat, bukan begitu, tapi kita pelajari. Dia pelajari dari tutorial di internet ataupun di tempat-tempat yang lain, sehingga dia mampu menciptakan hal tersebut dengan keterbatasannya. Setelah kita pelajari bahan keras secara alami, tentu ada yang bahan yang keras secara buatan. Bahan keras buatan adalah bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti berbagai jenis logam, fiberglass dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita bahas tentang bambu, rotan dan lain sebagainya, tentu ada bahan lagi yang sebenarnya itu adalah bahan yang lunak yang dapat dihancurkan oleh tangan, namun dikeraskan. Contohnya apa? Contohnya logam. Logam itu sebenarnya itu dari serpihan saja. Sehingga namun dikumpulkan, dipanaskan sehingga menjadi keras. Dikasih bahan-bahan kimia sehingga menjadi keras lagi. Terus fiberglass seperti kaca itu sebenarnya dari bahan lunak terus dikeraskan. Kalau di sekitar kita itu ada batu bata. Batu bata itu awalnya ya benda lunak atau belum benda lunak sehingga dikeraskan menjadi keras. Ya, ini juga bisa menjadi kerajinan kita sebagai wirausahawan ataupun sebagai terpelajar kita untuk mempelajari sebuah wirausaha sehingga kerajinan-kerajinan tersebut dapat kita pelajari. Kita ambil contoh di genteng itu ada anak usia sekitar 18 tahun. Awalnya dia itu suka dengan akik. Nah, karena kecintaan dengan akik, akhirnya hari ini sudah tidak booming lagi karena akik sudah tidak booming lagi, sehingga dia ingin menciptakan sesuatu yang mirip seperti akik. Dia ingin menghidupkan lagi, tapi dengan bahan yang berbeda, dengan harga yang sangat murah. Akhirnya dia menciptakan batu akik tersebut dari plastik. Nah, plastik yang dilelehkan, dilelehkan sehingga terbentuklah seperti kaca. Dan kaca itulah baru dia dilukis, jadi dilukis pelan-pelan itu digambar-gambar sehingga akik tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, hanya Rp500 per bijinya. Namun karena jumlah yang banyak sehingga dapat keuntungan juga banyak. Jadi sesuatu itu tidak harus kita dengan hasil untung yang besar lalu kita mendapatkan
income yang besar juga, tidak, tapi income kecil dengan kapasitas yang besar itu dapat memberikan keuntungan bagi kita yang besar juga. Yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan sangat beraneka ragam. Berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan keras. Sekarang yang kita bahas tadi kita sudah menyinggung tentang logam. Kerajinan logam menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan sistem corak ukir, tempa, dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan logam, kalau kita membahas tentang logam, sebenarnya logam ini adalah benda keras. Seperti besi juga benda keras. Namun ini bisa dilunakkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dipanaskan. Kalau dipandai besi itu butuh panas sekitar di atas tentu sampai 1000 derajat Celcius untuk melunakkan sebuah besi agar bisa ditempa. Begitu juga dengan emas. Emas itu tidak bisa kalau kita tambang emas itu hancur. Jadi seperti berkeping-keping kecil-kecil gitu. Karena dipanaskan lalu dikumpulkan menjadi sebuah cincin, menjadi kalung, dari kerajinan-kerajinan seperti itu. Perunggu juga begitu. Ada perunggu, ada perak juga sama. Dapat dibentuk juga sudah dipanaskan, dilunakkan dulu baru dibentuk. Berbeda dengan kayu, ini yang kedua dari kayu. Kalau kayu tidak bisa disamakan dengan logam. Tentu kalau logam tadi itu harus dipanaskan dulu untuk dibentuk. Berbeda dengan kayu. Kalau kayu ini adalah bahan yang mudah terbakar. Tentu kalau kita panaskan lalu kita bentuk seperti logam, tentu nggak bisa. Dulu dia akan terbakar. Bagaimana caranya? Dengan cara hanya diukir. Kayu ini dapat diukir. Tapi kalau logam selain dipanaskan dia juga bisa diukir. Tapi kalau kayu ini hanya diukir saja. Kerajinan kayu ini yang paling besar adalah di daerah Jepara di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jepara itu sangat banyak karya-karya ukir di wilayah sana. Seperti contoh mereka itu membuat pintu, membuat jendela, dan membuat papan-papan yang lainnya dan diukir, jadi dipahat. Nah, ini merupakan sebuah karya atau produk kerajinan tangan yang dapat dikembangkan sehingga kerajinan tersebut ditularkan kepada masyarakat sekitarnya sehingga di Jepara itu menjadi komoditas, bahkan jadi pariwisata tempat ukir. Jadi orang-orang ke sana terkenalnya Jepara itu ada tempat ukir. Yang awalnya hanya beberapa orang saja yang paham tentang ukir, lalu diajarkan kepada teman-temannya dan tetangganya, sehingga di wilayah sana itu menjadi tempat atau destinasi tempat ukir. Makanya kan kalau kita bahas tentang wirausaha, sebenarnya wirausaha itu dapat berkembang dari cara kita mengembangkannya. Jadi sebuah produk itu menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa. Seperti kita tonton tadi itu di Jepara. Di Jepara itu yang awalnya yang bisa itu hanya beberapa orang saja. Karena sistemnya yang bagus, sehingga menjadi destinasi, sehingga harganya pun semakin mahal. Seperti itu begini. Yang bisa itu dia memberikan sebuah sistem baru. Jadi saya mengajarkan kepada teman saya, tapi bukan cara mengukirnya, tapi cara memasarkannya, tapi cara dia nyetok. Oh, kamu teman saya yang punya modal. Oh iya, saya butuh biaya untuk membuat sebuah karya. Oke lah, saya biayai. Ini sebagai produsernya. Setelah dibiayai, orang yang pandai mengukir tadi itu dia merekrut satu orang lagi. Bagian apa? Dia bagian pemasarannya. Jadi sudah 3 orang yang bekerja. Yang pertama dia pemodal, yang kedua dia tukang ukirnya, yang kedua dia adalah pemasarnya. Si tukang ukir itu tidak berhenti sampai di situ. Dia harus mengembangkan lagi. Dengan cara bagaimana? Jangan saya yang mencari kayunya. Tentu saya mencari orang ketiga untuk membantu saya untuk mencarikan kayu. Dan dari salah satu tukang ukir tersebut sudah mempekerjakan 3 orang. Yang pertama pemodal, yang kedua adalah orang yang menjual, yang ketiga adalah orang yang mencarikan bahan. Nah, setelah itu dia mengajarkan kepada orang satunya lagi, karena dia sudah menemukan orang yang potensi, dia mengajarkan tentang cara mengukirnya. Dan orang yang diajari dengan cara yang sama, bagaimana cara mengembangkannya.
Dia mencari pemodal, dia mencari orang yang memasarkan, dan dia mencari orang yang mencarikan dia untuk bahan bakunya. Karena regulasi yang dia gunakan adalah regulasi yang tepat, sehingga produk-produk yang dia gunakan sebenarnya tidak seberapa. Namun karena ramai pesertanya untuk bekerja di kelompoknya itu semakin lama semakin besar, sehingga tempat tersebut menjadi destinasi tempat wisata. Orang-orang datang ke sana untuk melihat-lihat saja awalnya, tapi kan lama-lama karena melihat-lihat saja, ya nggak mungkin lah kalau pulang terus nggak bawa apa-apa. Minimal bawa satu, beli satu untuk kenang-kenangan saja. Dari kenang-kenangan itulah berkembang sampai terkenalah produk-produk di Jepara itu adalah produk-produk ukir. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengembangkan kerajinan tangan sehingga kerajinan tangan tersebut menjadi terkenal. Yang kedua, kerajinan dari bambu. Kerajinan dari bambu ini dijadikan sebagai produk kerajinan yang berbeda estetis dan ekonomi tinggi sejak ratusan tahun lalu. Orang Rusia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Nah, ini bambu. Kalau kita ngomong bambu ini tentu kegunaannya semakin banyak. Kalau orang-orang dulu itu membangun rumah, tapi lama-kelamaan di era sekarang tentu jarang sekali orang yang menggunakan bambu untuk rumah. Namun bukan berarti bambu tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena saking kayanya manfaat bambu, tentu bambu tersebut menjadi bahan yang sangat efektif untuk berkerajinan. Tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena di Indonesia itu jenis bambu itu ada puluhan bahkan ratusan jenis bambu, mulai dari yang paling ringan sampai ada bambu yang paling berat dari segi bobotnya. Ada dari bambu yang kecil, ada sampai bambu yang paling besar. Ada bambu yang dapat dibentuk mulai dari dia tumbuh sampai ada bambu yang keras tidak bisa dibentuk sama sekali karena saking kerasnya. Nah, dengan komoditas seperti itu, tentu tangan-tangan kreatif seperti tangan-tangan para seniman ukir itu tidak akan meremehkan atau meninggalkan bahan yang sangat kaya akan kerajinan tersebut. Sebagai contoh, sekarang ini yang sangat terkenal adalah rumah-rumah makan atau kafe-kafe banyak sekali yang menggunakan bambu. Dan dapat dari mana kreativitas tersebut? Dari masyarakat lokal. Seperti contoh di daerah Licin itu ada sebuah kampung lah kita mengatakan, sebuah kelompok orang di daerah kampung tersebut. Dia itu memang khusus untuk membuat bambu ukir. Sebenarnya bukan diukir, bambu itu dia mencari bambu. Kalau nggak salah itu bambunya bambu petung. Bambu petung tersebut